Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya untuk update emiten teman-teman, tapi sebelumnya kita cek IHSG dulu ya. Hari ini bagus IHSG, 49 poin teman-teman udah up ya. Terus 0,72% di level 6.815,73 dan hari ini asing masuk 204. Kalau kita bandingkan berarti pemasukannya sudah mulai bagus teman-teman ya. Kemarin minggu ini ya dari Senin sampai Jumat dikepotong hari Kamis. Asing itu keluar 143 miliar tapi masuk sekarang 443 miliar. Jadi bagus teman-teman ya. Untuk hari ini bagus, minggu ini bagus ya. Hari ini bagus, minggu ini bagus. Nah, kita kasih tanggal aja teman-teman ya. Oke, teman-teman, bagus ya. Dikit lagi teman-teman ya ke angka 6.900. Ini belum ada koreksian yang agak dalam dikit ya, cenderung open gap terus teman-teman ya. Jadi bikin gap terus, apabila dia turun masih ke level 6.700 masih aman lah. Kenapa masih aman? Karena masih di posisi uptrendnya yaitu MA 10 sama MA 20 juga masih di bawah teman-teman ya. Oke teman-teman, berarti IHSG kita bagus ya. 2 hari ini sudah mulai masuk ya si asing. Baik teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Bagi yang nge-like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, emiten-emiten yang saya bagikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten adalah milik teman-teman sendiri. Setelah tadi nge-watchlist emiten-emennya teman-teman, mungkin nanti yang baru-baru, komentar yang baru mungkin kita sembari berjalan aja teman-teman ya. Mudah-mudahan sih dalam waktu liburan ini bisa kebahas semuanya ya, mudah-mudahan. Baik, kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan doa juga terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat di rumah ya. Dan kepada teman-teman yang telah memberikan super tank, terima kasih ya. Mudah-mudahan si super tank teman-teman itu dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Oke, kita langsung aja ke emiten BBRI ya. Oh ya, tidak lupa teman-teman ya, mengingatkan jangan beli saham itu di atas ya. Harus beli di bawah teman-teman ya. Sudah mulai uptrend dan dia sudah menunjukkan tanda-tanda kenaikan 3920 walaupun dia meninggalkan gap teman-teman ya. Jadi kalau dia ke arah 3.800 masih aman ya. Dia open gap atas dikit lagi teman-teman menyentuh target kenaikannya di angka 3.980 dan ini targetnya di angka 4.160 teman-teman. Ini bagus teman-teman, sudah mulai bagus. Jadi kalau dia ada koreksi cenderung dia meninggalkan jejak kenaikan di angka 3.920. Tapi per hari ini 85,8 miliar si Poren keluar ya. Ada siapa yang keluar? Ada TP, CP, KZJP, tapi yang masuk bagus ya. Ada BKYU, BB juga masuk, RX mana RX? RX teman nggak ada transaksi di sini. Ada nggak RX teman-teman ya? RX keluar teman-teman cuma sedikit ya. Nah si BK sudah mulai bagus. Biasanya teman-teman ya kalau emiten-emiten besar dikuasain si BK bagus teman-teman ya. Beda dengan emiten-emiten yang di bawah ya, di bawah 100 apalagi di bawah 200. Kadang-kadang si BK suka jualan di bawah, pintar soalnya dia. Tapi kalau di emiten-emiten besar yang likuiditasnya besar teman-teman ya, dia cenderung bagus teman-teman kalau si BK itu ya. Oke teman-teman, seperti itu ya, BBRI bagus ya, sedang uptrend. Biasa kalau BBRI kan loncat kodok teman-teman ya. Jadi manfaatin sekarang lagi uptrendnya mungkin bisa tembus ke angka 4.160-an. Lanjut ke emiten berikutnya ada BMRI. BMR juga dalam posisi bagus, sedikit lagi menyentuh tanda kenaikannya ya. Di angka 5.030-an lah teman-teman ya. Di sini ada 5.020, 5.030 lah di sini ya. Ada garis yang saya gariskan. Juga posisi MA10, cuma MA10 masih posisi di bawah ya. Ini kebalik, kalau misalnya MA10 di atas gitu ya, MA20-nya di bawah, ini kebalik teman-teman ya. Malah si MA20 yang memotong MA10 ya. Begitulah teman-teman ya, market maker pengen seperti itu, teman. Jarang-jarang seperti ini teman-teman ya. Biasa kan memotong gitu teman ya. Nah, hari ini sudah masuk si Poren 71,6 miliar ya, YU sayang keluar. Tapi BK sama si AG sudah mulai masuk dan RX juga sudah mulai masuk teman-teman ya. Udah bagus teman-teman ya. Ini untuk pengutannya juga sudah mulai bagus. Si BK sudah mulai mimpin di 2 emiten ini ya. Oke teman-teman, target di mana nih? Agak lumayan tinggi ya, di angka 5.500. Cuman ya kesini juga agak sulit ya. Dia belum melewati tanggal 8 sudah lewati ya.
Oke, lanjut ke emiten apa ini, BBNI ya. BMRI lagi bagus teman, BBNI ini, BBNI kita cek posisinya sekarang. Ya juga masih posisi uptrend udah bagus teman-teman ya. Cuman sayang banget ya kebalik ya. MA20-nya malahan di atas MA10 ya. Tapi candlenya di atas teman-teman, itu yang menjadi tanda tanya itu teman-teman ya. Per hari ini si Polen masih keluar ya. 98,6 miliar tapi si AK masuk sama si BK sudah mulai. Jadi 3 emiten si BK sudah mulai masuk pertanda baik teman-teman. Banyak juga yang ngambilnya banyak broker tapi yang ngejual si Dex sekali ngejualnya 120 miliar teman-teman ya. Walaupun si AK sama Ayu ngambil agak banyak dikit cuman yang ngebuangnya luar biasa. Ini barang lokal pun ngejual teman-teman ya. Secara buangan masih ada pembuangan cuma secara TA sudah mulai bagus teman-teman ya. Sudah mulai di atas MA-nya. Target ini di tanggal sini dulu teman-teman di angka 4.440 dulu ya. Ini ada gap yang sangat besar. Nah, mungkin tanda kenaikan di sini tidak dilihatkan sama dia teman-teman. Di sini enggak ada. Ya, di sini juga enggak ada, cuma langsung di sini aja ada gap yang sangat lebar ini. Mudah-mudahan bisa sampai langsung ke sini ya ke angka 4460. Sudah dipastikan mungkin bisa targetnya bagus lah teman-teman kalau apalagi sudah melewati target di sini ya. Sudah dipastikan uptrend lah. Smart money sudah mulai bagus smart money bagus masuknya teman-teman ya. Ya walaupun dibuang sama barang lokal dan forex cenderung smart money sudah mulai bagus. Lanjut ada BBCA ya. Jadi plat merah sudah mulai di bawah MA10-nya sudah mulai di bawah candle ya. Nah, BBCA juga sekarang lagi bagus teman-teman ya. Sudah mulai bagus, tanda kenaikan sudah dilewati. Pas banget di tanda kenaikan berikutnya. Udah bagus teman-teman nih. Sudah mulai bagus, mulai uptrend, MA10 di bawah candle, dan MA20 di bawah MA10. Artinya posisi uptrend, bandar lokal dan cenderung ngambil, bandar foreign juga sudah ngambil, ada ZW, ada BK sama RX sudah manggil. Ini BK, RX, BB, YU ini satu gerombolan teman-teman ya. Udah dipastikan ini naik lah, bisa sampai ke 9.400 ya untuk BBCA ini. Ini masih lumayan teman-teman ya, BBCA ini sudah uptrend. Sudah uptrend teman-teman ya, soalnya MA10 sudah mulai di bawah candle. Walaupun ada penurunan ke level 8750 masih aman ya. Jadi kalau dia turun ke sini nih, nah ini masih aman ya. Masih posisinya di masih MA10 sama MA20 masih posisi di bawah candle. Terus si pungutan bandar lokal juga sudah mulai bagus teman. Jadi dia ternyata si bandar itu tidak ngambil dari bawah, teman, di bawah ini jualan ya. Dia ngambilnya setelah step 1, step 2, step 3, step 4 teman-teman ya. Jadi dia mulai ngambil itu di step 4 sudah mulai ada modalnya sudah turun lagi ya ke level 87 masih aman. Cuma kalau ke level 8475 harap hati-hati juga ya karena sudah menyentuh MA20 lagi, artinya mau ke bawah. Oke, lanjut sekarang ke emiten teman-teman ada HEL. Teman kita nyangkut di 1060. HEL udah bagus teman-teman nih. Tanda ini bukan tanda kenaikan nih dulu nih ya. 1060 udah bagus teman-teman, udah kelewat semua nih tanda-tanda kenaikannya. Ini DPDN, hati-hati DPDN trap teman-teman ya, 10 perak ya. 10 sekarang 1285. Paling berapa persen ya? 10 dibagi 1285. Wah, kecil banget teman-teman, dia hampir tidak ada ya pengaruhnya ya. Ini tanda kenaikan di mana? Perhatikan teman-teman, ini ada tanda si kepala merah di sini ya. Satu nih. Di angka 1300. Terus juga ada tanda kenaikan di angka 1445. Di mana lagi di sini teman-teman di angka 1560. Nah, satu lagi di sini. Udah sampai sini aja. Harusnya sih ada di sini teman satu nih di angka 1600 ya. Nih, sini. Ya, itu tanda kenaikannya. Mudah-mudahan ya tanda penurunan di mana perhatikan untuk level penurunannya satu di sini mudah-mudahan untuk masa depannya. Terus ini juga ada si ekor merah teman-teman ya. Itu ada tanda penurunannya dan ini juga ada gap kecil di angka 1030. Terus di angka sini teman-teman di angka 1005 ya. Itu ada area penurunan juga ada gap kecil teman-teman di sini nih. Nanti kalau ke area Nah, kalau turun ke area 1085 masih aman ya. Nah, teman kita udah cuan berarti ya. Sudah cuan lumayan kan dari 100 berapa nih? 160 ya. Maaf 1060 sekarang 1200 artinya sudah mulai bagus teman-teman ya. Hati-hati DPD trap-nya teman-teman ya. Cuma 10 perak sebenarnya tidak ngaruh teman-teman. Per hari ini itu si bandar foreign keluar, tapi bandar lokal sudah mulai masuk. Perhatikan kemarin ketika bandar lokal keluar, ternyata kan diambil sedikit-sedikit sama bandar foreign. Tetapi sekarang ketika kenaikan tinggi seperti ini,
ternyata poren yang keluar ya. Ada YU, CC, JP, KJ sebagian keluar, apa di bandar lokal sudah mulai masuk. Mudah-mudahan sih bandar lokalnya bagus ya. CC, AI, YU udah mulai bagus teman, YU sama MG nih bagus nih ya. Ini ada dua broker yang bagus ya, YU sama MG. Mudah-mudahan bisa sampai ya ke angka 1.300 dan ke angka 1.400. Kalau dia turun ke level 1.100 juga masih posisi aman. Ya, ini masih posisi aman. Kenapa masih berada di MA10 walaupun turun ke angka 1085 pun masih posisi aman ya. Kenapa masih posisi dia MA10 di bawah kena. Sedikit lagi ya menembus MA200-nya. Mudah-mudahan bisa tembus. Kita lihat HEL posisinya di mana. HEL itu sudah nyuantul dari harga tengahnya, teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa sampai ya, teman-teman, ke angka 1.600 ya. Mudah-mudahan ya, teman-teman. Soalnya ya dia teman-teman targetnya yang 1.600 turun dikit aja lah. 1.500 juga sudah cukup ya. Ini cenderung mantul, terus di sini juga bandar lokal sudah mulai ngisi, mudah-mudahan bisa sampai ke sini ya. Dan hati-hati juga level atas ikut masih posisi aman, angka 1.125 masih aman. Oke teman-teman, untuk si HEL seperti itu ya. Jadi bandar poren cenderung keluar, tapi bandar lokalnya masuk. Di sini ada YU sama si MG, bagus teman-teman ya. Ikutin aja MA10-nya teman-teman untuk melihat uptrend atau tidaknya. Ikutin MA10 sama MA20-nya. Selama MA10 masih berada di bawah candle, terus MA20 masih berada di bawah MA10 masih posisi uptrend. Mudah-mudahan bisa sampai ke MA200 ya untuk si HEL ini. MTEK katanya karena dividen. Ini MTEK lumayan dividennya 33 kalau saya teman-teman ya. Kita cek di sini deh. Kita cek untuk MTEK. MTEK tadi saya lihat teman-teman ya. Nah, MTEK itu 33 perak ya. Tanggal 7 Mei. 2 3 4 5 Selasa berarti teman-teman ya. Hari Selasaan ya. Hari Selasa berarti di sini teman-teman. Tanggal 7 di sini nih teman-teman. Ini tanda kenaikan sudah dibikin dan sudah ketemu dengan baik. Hati-hati area sini teman-teman di angka 535. Berarti kalau tanggal 7, tanggal Senin, Selasa masih naik teman-teman ya. Mungkin target ada di sini teman di angka 650 ya. Tapi ini target penurunan hati-hati ya. Ya kalau dia masih di angka 535 masih aman ya walaupun menutup gapnya akan lebih bagus lagi. Kenapa? Soalnya posisi MA10 sama MA20-nya masih menuju ke atas. Nah, ini mudah-mudahan bisa sampai sini ya. Cuma hati-hati ini si bandar lokal sudah jualan teman-teman ya. Lagi jualan terus si bandar foreign pun jualan ya. Ini ada teman kita domestiknya, ada teman-teman kita. Terus foreignnya ada si BK sama si lumayan teman-teman ya. Si BK sama si mudah-mudahan bisa di up lagi ya. Mudah-mudahan bisa apa namanya open gap up lagi ya. Jadi kalau open gap up berarti dia benar-benar mau turun ke bawah lagi teman-teman. Kalau dia 33 dibagi harga sekarang berapa? Nanti pas hari Selasa teman-teman hitung apa namanya berapa sih dia di harga berapa ya 580. 580. Sekitar 5%-an ya di harga sekarang. Ya sekitar nanti mungkin turunnya sekitar 5%-an, tapi tergantung teman-teman kalau dia di angka sini kan berarti di 645 contohnya. Ya 645 nih. 33 dibagi 645 jadi berapa? Ya sekitar 5%-an juga sama nggak udah jauh ya. Mungkin nanti turunnya ukur aja teman-teman sih sekitar DP Entrepreneur 5%. Nah, mungkin bisa turun di sini teman-teman ya, kalau dia sampai sini ya. Mudah-mudahan sampai ya 2 hari lagi mudah-mudahan sampai. Tapi kalau dia cenderung diturunin di sini berarti contohnya ditahan teman-teman di sini ya. Nah, sekitar 5%-an nah di sini nih. Pas gap sini ya. Nah, pas gap yang inilah. Kurang lebih di sinilah teman-teman. Mudah-mudahan dia di turun ke sini ada pantulan lagi. Kalau dia turun di sini masih posisi uptrend ya. Soalnya MA10 masih menuju ke atas. Tapi sayang banget nih sebenarnya poin malahan keluar sama sebenarnya lokal. Dia memanfaatkan teman-teman. Memanfaatkan besok akan tanggal 7 akan dividen. Nah, hati-hati dividen trapnya karena 5% mungkin hanya sedikit aja. Nah, nanti dimantauin sama bandar lokal sempurna untuk jualan teman-teman ya. Smart Money juga sudah mulai jualan ya per hari ini ya. Oke teman-teman, secara MA bagus, cuman secara pungutan ini lagi posisi pembuangan. Kenapa katanya pembuangan kok naik? Artinya dimakan. Ya si makan bandar lokal dimakan sama retail teman-teman. Jadi
si bandar itu kan naruh sebelah kanan tuh, dimakan terus teman-teman. Makanya walaupun ada pembuangan terjadi kenaikan, makanya kalau beli mendingan langsung hajar kanan, ya biar ada kenaikan. Kalau teman-teman nunggu sebelah kiri, kelihatan gede sebelah kiri dia dihajar sama bandar. Kapan lagi bandar dapat duit gitu kan. Kalau ini kan cenderung nahan sebelah kanan tapi dimakan. Oke teman-teman ya, untuk YU yang keluar ini teman-teman sudah pada masuk. Mudah-mudahan bisa sampai ya ke angka 645 karena di sini ada si porennya ya, si BK sama si. Tapi kalau dia nggak kuat teman-teman ya, kalau dia tidak kuat cenderung dibawa ke bawah lagi ya hati-hati aja mungkin kalau sudah mulai area sini ya. 535 karena apa? Karena ada gap sangat besar nih. Kemungkinan dia akan turun teman-teman ya. Kalau sudah gap gini dipastikan dia akan turun kok. Nah, suatu saat dia akan ke sini lagi ya. Tapi si bandar lokal sebenarnya masih banyak barangnya walaupun ada pembuangan tapi masih ada banyak barangnya. Cuma bandar Poren doang nih yang jualan luar biasa ya. Dari sejak tanggal berapa jualannya? Tanggal 7 Maret ya buangan terus ya. Oke teman-teman untuk MTEK seperti itu ya. Masih ada posisi kenaikan di angka 645 tetap harus hati-hati area 535-nya untuk penurunan ke sini ada gap yang sangat lebar. Oke, untuk MTEK seperti itu ya karena dividen teman-teman itu. Kenaikannya karena dipancing sama dividen. Ada RTX ya. Ini udah lama nggak dibahas teman-teman ya. 1, 2 nih. Target kenaikan belum ada disentuh. Nah, ini buat target kenaikannya belum ada disentuh. Bagus berarti teman-teman ya. Nah, ini tanda-tanda penurunan di mana di sini teman-teman ya. Nih, di sini ada gap yang sangat lebar 1. Ini bagus, ini bagus, ini bagus, cuma sini doang 1. Terus di sini ya pas hari ini ya, kapan gap up ya. 88. Target kenaikan di angka 108 sudah dicapai dengan shadow tapi belum nyampe dikit lagi ya. Ini bandar Poren keluar teman-teman, bandar lokal masuk. Ini bandar lokal masih banyak barangnya ya. Dia ngambil di area tanggal 15 April, sudah keluar di area sini nih, terus dia ngambil lagi. Nah, mudah-mudahan bisa sampai ke angka 106 ya untuk si RTEK ini ya. Kita cek untuk RTEK ini posisi di mana. Saya tidak melihat dari fundamental dulu teman-teman ya. Ini hanya melihat dari lukisan market maker-nya. Terlihat jelas di sini bandar Poren keluar, bandar lokal masuk, tapi dia cenderung ke bawahin, tinggal setengah barang, lalu dia ngambil lagi sedikit-sedikit ya. Ini lagi di bawah banget teman-teman ya, posisinya di bawah banget. Paling bawahnya di angka 50 berarti teman-teman ini. Oke teman-teman, secara MA sih udah bagus ya. MA 10 di bawah candle, MA 20 pun sama, manfaatin aja nanti mungkin kenaikan pas shadow-nya bisa ke level 107 ataupun di angka 111. Kalau 111 dilewati dengan candle bagus, teman-teman ketutup dengan candle, dipastikan dia akan ke 129. Tetap harus hati-hati, ini gapnya sangat lebar sekali teman-teman. Yang ini satu lebar, yang ini juga sama lebar. Tapi lebih baik naik dulu ya, soalnya posisi lagi di bawah banget ya. Oke. Kalau dia tidak sanggup teman-teman bisa melewati ini nih, yang saya gariskan ini berarti tidak mau melanjutkan penurunannya ya. Tapi kalau bisa melewati kan sudah melewati bukit-bukit kecil-kecilnya nih ya. Sudah mulai dilewati ya cenderung dia akan koreksi sebentar baru dia akan melanjutkan kenaikan ke 128. Tapi kalau mau naik langsung ya silahkan aja gitu kan. Tapi untuk pembuangannya bandar Poren cenderung ngebuang dan bandar lokal bagus masuk akumulasi lagi. Semenjak dia buangan langsung diakumulasi lagi. Smart money kemarin masuk sedikit-sedikit teman-teman ya, tapi sekarang sudah jualan smart money-nya. Oke, kita lihat untuk domestik siapa yang ngambil. Ada GR, ada YP ya. BGR bagus teman-teman ya. Untuk bandar walaupun sedikit tapi bagus. Oke, RTX seperti itu ya. Ada STRK. Apakah ini cara bandar ngibulin retail katanya. Retail 3 juta lot transaksi palsu katanya. Ini dari teman kita ya, bukan saya yang mencatatkan sama, tapi saya mengcopy paste obrolan di komentar itu seperti ini ya. Kita cek STRK. Teman-teman kalau si bandar lokal ataupun tukaran sebenarnya itu bagus teman-teman. Kenapa? Dia memang lama untuk berputarnya lama gitu teman-teman ya. Cuman yang namanya tukar-tukaran itu yang hak milik prerogatif bandar ya. Dia harus punya istilahnya transaksi besar gitu kan biar tidak kena FCA. Betul, biar tidak kena FCA harus punya transaksi besar gitu ya.
Dan per hari ini juga transaksinya lumayan kan, sekitar 10 miliaran ya. Ada sekitar 2,1 juta lot yang ditransaksikan, dan per hari 2 hari ini masuk, si Foreign masuk teman-teman ya. 2 hari ini Foreign masuk. Kita lihat ada si DP 1,3 untuk tanggal 2-nya, dan untuk tanggal 30-nya si DP. Jadi si DP yang memimpin di sini teman-teman ya. DP yang ngambil 1,9 miliar buat apa? Duit sebanyak itu kalau tidak jualan. Gitu aja intinya teman-teman ya. Istilahnya mau tukar-tukaran itu hak daripada mereka. Kenapa? Karena ciri khas seorang bandar seperti itu. Dia kalau tidak tukar-tukaran tidak ada musuhnya. Makanya dibutuhkan musuh. Siapa musuhnya? Yaitu biasanya ini teman-teman, smart money ini. Smart money sudah mulai masuk nih. Sudah mulai bagus gitu ya. Sekarang kan di up ya, lumayan teman-teman. Ini bandar foreign lumayan teman-teman ya. Bandar lokal keluar tapi bandar foreign masuk. Di sini ada teman-teman kita pada keluar nih, LG, KK itu adalah bandarnya teman-teman untuk di lokalnya. Tapi di sini YP, CP, ini CP sudah mulai masuk, MG juga sudah mulai masuk. Terus di sini ada foreign ya, foreign masuk si DP, tapi si DP yang masuk. Intinya gini teman, kalau si DP masuk 1,3 juta lot, maaf 1,3 miliar, ya duit sebanyak ini bukan orang bodoh teman-teman ya. Tidak ada orang bodoh ya duit 1,3 miliar kan. Nah, pasti ada maksud dan tujuan. Terlepas dari tukar-tukaran teman-teman ya. Yang pasti si DP sudah ngambil 1,3 miliar. Dan di sini si bandar lokal ada CP, ada MG ya teman-teman ya. CP aja ngambil 1,2 miliar. Oke lah kalau YP bagian daripada retail gitu teman-teman. Cuman YP juga suka dipakai UAI juga, berarti kan sebagian daripada YP brokernya adalah broker bandar juga gitu kan. SA juga sering pakai UAI, YB juga ada, MG juga sering teman-teman ya. Ini broker-broker bagus semua, mudah-mudahan bisa di-up ya. Target kemana? STRK, coba cek di sini teman-teman ya. STRK jarang dibalas ya teman-teman. Nah ini STRK itu dari tahun berapa? 2024 Januari yang sudah 1 tahun lebih ya. Target jangan jauh-jauh teman-teman ke angka 135, kurangin dikit aja ke 79 mungkin bisa teman-teman. Ini benar-benar tidak ada tanda-tanda kenaikan di sini ya. Belum saya bikin ya. Kita cek. Loh ada nih teman-teman nih. Di 64 teman-teman nih. 64 ya targetnya nih. Jadi ada di 64 teman-teman ya. Nah, jadi hanya satu aja di 64. Jadi mudah bisa ke up ya. Soalnya sebentar Polri sudah akumulasi lagi, udah bagus. Oke, targetnya di 64 aja dulu teman-teman ya. Untuk si STRX ini ya. Ini bandar lokalnya bagus teman-teman, bandar Polrinya bagus mungutnya ya. Oke teman-teman, untuk STRK seperti itu ya. Jadi sebandar Polri sudah mulai masuk. Buat apa mereka punya banyak duit itu kalau tidak mau jualan. Dan di domestik pun cenderung broker-broker bagus. Mudah-mudahan bisa sampai ke targetnya ke 64 ya, mudah-mudahan. Lanjut ada meja tumpukan lot. Meja. Nah, kalau meja posisinya teman-teman ya. Ini posisinya downtrend, biarkan aja dulu teman-teman ya. Posisi downtrend ini kemarin kena suspend ya si meja ya. Tanggal 30 April ya. Coba deh cek. Meja ini harus ditaikin teman-teman, kalau enggak dia minimal didiamkan ya. Nah, nikmatin aja, nanti mungkin biasanya suka ada kenaikan sementara teman-teman ya. Kita cek di berita. Oh meja ya, meja karena pembukaan kembali, penghentian ke tanggal 29 ya. Pembukaan tanggal 30 itu untuk tanggal 1. Betul, berarti pemberitahuan tanggal 29 untuk tanggal 30, pemberitaan tanggal 30 untuk tanggal 2 sekarang ya. Berarti yang dibuka suspendnya, dia masih keluar juga ya? Oh enggak di sini ya? Di angka berapa ini? 119. 9% turun. Ini tanda penurunan sudah dilewati. Oh, sini pas banget tanda penurunannya ya. Harusnya ini teman-teman dia ngeyel ya.
dia ngeyel diturunin, kemarin kan kena suspend ya di sini ya. Nah, di sini kena suspend, dia kena akhirnya diturunin lagi, ini saya penuh sudah berapa persen penurunannya nih. Dari atas 67%-an lebih malah ya teman-teman. 72% betul ya teman-teman, harusnya kena itu, udah kena suspend 1 kali, nanti kalau kedua kali kena suspend, di-suspend selama seminggu, bebas suspend langsung FCA selama seminggu juga teman-teman ya, 5 harian lah. Nah teman-teman lebih baik teman-teman, tunggu aja ya ini kan MA10-nya masih menuju ke bawah, MA20 pun semakin menjauh, lebih baik teman-teman tunggu aja. Sampai benar-benar si MA10 ini disentuh sama candle dan berada di bawah candle. Mungkin nanti ada sedikit-sedikit goncangan nggak jadi masalah teman-teman ya. Nah ini bandar lokalnya sudah mulai ngambil udah bagus ya. Jadi sedang penurunan ini diambil sembarang lokal dulu baru dia ditahan ya. Biar tidak apa namanya, biar tidak ada yang naikin teman-teman ya. Ngeganjal ini kan pakai duit, emang pakai barang teman-teman ya. Kalau yang berani silahkan ya, ternyata nggak ada yang berani, bahkan si foreign pun tidak berani ngambil, biarin aja gitu ya. Ini masih milik bandar, teman biarin aja. Bandar itu punya hukum kebebasan. Lebih baik teman-teman santai aja, jangan ngambil dulu walaupun teman-teman nyangkut di atas, jangan ngambil dulu. Kenapa jangan ngambil dulu? Karena masih posisi downtrend. Lebih baik nunggu sideway-nya, terus nanti ada pungutan lagi daripada bandar lokalnya karena kan untuk memaaf harga. Jadi kalau dia tidak mau kena hukuman suspend yang kedua kali selama seminggu, berarti dia harus menaikkan harga dulu ataukah mendiamkan harganya dulu biar nggak kemana-mana. Tetapi kalau dia memaksakan diri untuk turun, berarti dia cenderung mau di FCA-kan atau mau di-suspend ya. Biar si bursa itu suspend dia gitu kan. Nah dia mungkin udah waktu istirahat teman-teman ya. Jadi tunggu aja sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas teman-teman ya. Nanti kalau dia masih bandel juga kadang-kadang kena suspend bisa sebulan teman-teman ya. Nggak tergantung nih mau dibandelin apa enggak gitu kan. Oke teman-teman, kita lihat meja posisi di mana. Wis, udah sedikit lagi teman-teman. Udah di sini aja lah teman-teman ya. Di angka 100 aja gitu ya. Di angka 104 ya. Target penurunannya nih 104. Ini target terdahulu teman-teman ya, 104. Mudah-mudahan bisa ketemu ke sini aja ya. Tunggu aja 102 teman-teman ya. Mudah-mudahan dia tidak turun lagi. Biasanya dia kalau udah kena suspend, kalau dia ngikutin kemauan bursa ya, biar nggak kena suspend lagi harusnya di-up dikit-dikit ya. Kalau mau sekaligus ya silahkan gitu kan. Ini sudah milik bandar. Kenapa ya catatan 2 juta lot ya siapa yang punya teman kalau bukan bandar ya. Baik bandar emiten ataupun bandar daripada yang suka memaaf harga teman-teman ya. Tetap yang punya banyak barang itu adalah emitennya teman-teman. Yang bandar utama di sebuah emiten ya pemilik emitennya gitu kan. Ini si bandar lokal juga sudah mulai ngambil lagi, pun ada pembuangan dikit-dikit ya wajar lah teman-teman juga bandar ya pengen punya harga di bawah nanti gitu kan. Oke teman-teman tunggu aja sampai konfirmasi MA10 di bawah kanan menuju ke atas ya. Karena potensi untuk turun downtrend-nya bisa sampai ke angka 104. Oke lanjut, ada Mang. Mang, udah mulai bagus Mang teman-teman nih. Mang sudah mulai bagus cuman lagi sideway, terus ini tanda-tanda penurunan sudah dibikin sama dia nih, di si ekor merah ya, di sini aman, cenderung aman, cuma tinggal di sini doang. Ini sebenarnya sudah mulai uptrend teman-teman ya, tinggal ada dorongan sedikit aja ke angka sini nih. Untuk menutup gapnya aja 36. Sudah dipastikan uptrend, sudah dipastikan si MA10 itu memotong MA20. Dan dia sudah mulai memotong di angka 32-nya. Ya, udah mulai bagus teman-teman Mang ya. Tinggal tunggu ini smart money semua udah masuk udah bagus nih. Smart money bagus, cuman si bandar foreign emang dia tidak mau lakukan apa-apa. Nah, cuma si bandar lokalnya masih jualan. Tunggu konfirmasi bandar lokal dia ngambil lagi. Karena si smart money sudah mulai ngumpul, artinya sebenarnya si bandar lokal masih punya musuh gitu ya. Soalnya si smart money itu selain dia ngumpulin barang harus bisa memaaf barang juga, harus bisa makan barang daripada bandar teman-teman ya. Jadi berani. Makanya suka bertarung itu antara smart money sama
bandar teman-teman ya. Kalau smart money kan kumpulan retail atas nama institusi ya. Jadi berani teman-teman. Ya modalnya besar cuman dibatasin aja. Kalau foreign kan dananya silakan besar, cuman harus punya target ya gitu kan. Oke teman-teman tinggal tunggu aja penguatan dari seorang bandar lokalnya, ini juga sudah sideways, tinggal sabarnya aja ya, tinggal sabarnya aja. Tanda-tanda kenaikan di angka 36, di sini ada gap kecil ya. Kalau dia sudah tembus itu berarti dia mau nyebut ke angka 56 ataupun ke angka 46. Itulah targetnya teman-teman ya. Kalau sudah target 46 kejemput aja di sini ya. Berarti dia sudah melewati satu bukit terkecilnya, bisa jadi kenaikan itulah teman-teman ya. Smart money juga sudah mulai bagus ya, ini smart money bagus banget nih. Untuk Mang bagus ya. Lanjut ada BEX. Setelah kemarin jualan ada pengambilan, di sini ya ada pengambilan terus dia ngambil lagi teman-teman ya. Dia jual sedikit terus ngambil lagi. Sekarang sudah mulai banyak lagi ngambilnya si bandar lokalnya. Ini bandar foreign biarin aja teman-teman, ini mah cuma ikut-ikutan doang. Jadi si bandar lokal terus ambil lagi, teman targetnya tanggal 50-51 ini kelas 1, FCA kelas 1 ya. Nah, ini sudah mulai bagus teman-teman ya, pungutan dari seorang bandar lokal sudah mulai bagus, mudah-mudahan bisa menembus ini tanda kenaikan 30 teman-teman ya. Kalau bisa tinggal 30 di angka 31 atau 32 aja. Itu uptrend ya teman-teman ya. Secara EMA juga uptrend, EMA 10 sudah mulai di bawah candle, EMA 20 juga sudah mulai di bawah candle, sudah menembus EMA 200 juga di bawah candle. Posisi sudah uptrend, EMA 10 maaf si bandar lokal juga sudah mulai memaaf harga, tapi kembali ada jualan sedikit ya. Di sini ada siapa domestiknya, ada LG teman-teman bagus ya, LG PD udah bagus nih. CNI nih biasanya ngambil suka paling bawah dia teman-teman ya untuk si LG ini. Nah mudah-mudahan dengan si LG sudah mulai masuk sama si PD bisa di up lah teman-teman. Targetnya di angka 50 aja dulu ya, biarkan dia diam di angka 50-51 biar lepas daripada FCA-nya dulu. Lanjut ada CNMA. CNMA nih. Lagi bagus ya CNMA ya. Ya sudah sampai targetnya teman-teman ya. Sudah nyampe target tanda kenaikan, kita hapus aja biar tidak ngehalangin jalan. Tapi kita kasih tanda tercapai sini teman-teman. Tercapai 02, 05, 24. Nah, teman-teman ya. Bila mana dia koreksi, teman-teman, koreksi ya. Koreksi ada koreksi ya. Contohnya dia koreksi lagi ke level 142 contohnya, nggak jadi masalah ya. Dan juga ke level sini nggak jadi masalah. Jadi kalau dia koreksi dulu ke arah 131 dan 142 nggak sudah masuk. Kenapa? Karena SIMA 10 pun masih berada di jalurnya ya. Perhatikan bandar foreign, yang ini yang biru ya. Bandar foreign masuk terus ya. Memaaf harga terus bandar foreign. Belum jualan bandar foreign. Bandar lokal pun demikian. Saya pikir sih bisa lah teman-teman ke target berikutnya ya. Nanti kalau ada gejolak-gejolak dikit teman-teman diasinin ya. Kan di sini agak kuat dikit mungkin ya. Nah, mungkin yang nggak usah masalah ya kalau dia terjadi kenaikan ke sini. Ini targetnya di sini teman-teman. Ini target dia. Ya, ini targetnya juga. CNMA posisi di mana sekarang? Masih murah, masih di harga murahnya teman-teman ya. Masih di harga murahnya. Oke teman-teman masih aman lah teman-teman ya. Yang penting dia jangan turun ke angka 131 aja. Udah mulai khawatir gitu kan. Tapi dari pungutannya bagus ya. Bandar lokal dan PET cenderung bagus pungutannya. Sini ya teman kita sudah ngambil ya domestik ya. Waren ada ZP bagus sama si BK. Domestiknya ada si TP sama si LG. Per hari ini ya. Bagus, mudah-mudahan sih naik dikit terus ada koreksi ya, lebih enak ya kalau begitu ya. Pingin ya seperti itu gitu kan. Ya mudah-mudahan terjadilah teman-teman ya. Ini tanda kenaikan aja, apabila tidak mau tembus berarti dia mau ke bawah lagi karena di sini sangat kuat sekali di sini teman-teman ya. Oke, ini tahanan kuat semua nih. 1 2 nih tahanan kuat semua. Karena banyak yang teman-teman itu biasanya orang-orang kan break ya, bukan break, dia up ke atas. Kirain dia kan mau naik lagi, ternyata kan diturunkan. Nah, di sini banyak yang nyangkut biasanya. 1 2 banyak yang nyangkut. Di sini juga kan. Nah, ini lumayan kan. Langsung targetnya kan lumayan 2 hari, ditahan ini 2 hari, ini 1 2 ya. Lalu berikan. Oke, teman-teman seperti itu ya. Jadi banyak bandar lokal dan cenderung akumulasi cenderung bagus ya. Dari isian bagus. Jati, Jati yang punya Jati gimana nih? Udah pada take profit? Udah pada bebas?
Banyak yang punya Jati, katanya sudah bebas katanya. Ini tertembus, tertembus kita bikin satu di sini aja ya buat teman-teman nanti nih gitu. Ini sejarahnya pernah ketembus tapi nunggu lama itu teman-teman ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Ini sebagai bukti aja dia pernah ke sini. Satu lagi juga ketembus, udah ketembus ya. Jadi semuanya sudah serba ketembus nih teman-teman. Ya. Jadi semuanya serba ketembus sudah bagus berarti teman-teman. Saya bikin jangan dihapus dulu ya. Nah, teman-teman, ini kan bandar lokalnya jualan, bandar foreign pun demikian. Ya, hati-hati ya. Karena domestiknya yang nguasain si XL, PD ya. Memang sini sih ada si AK, ada si kakak, ada CP, si CC sama si EU gitu ya. Sama si YB. Nanti manfaatin aja, teman-teman ya. Mudah-mudahan ini mudah-mudahan awal baik, teman-teman ya. Mudah-mudahan ini menjadi awal baik. Kita lihat Jati. Nah, Jati itu emiten yang sudah di-up duluan, jadi targetnya jangan jauh-jauh. Saya sih target sudah tercapai ya udahlah teman-teman ya. Mungkin bisa ke 97 teman-teman ya. Saya punya target lagi nggak? Nah, saya di 80 teman-teman. Ini target selanjutnya di angka 80. Nah, ini adalah harga wajarnya kuartal 3 ya. Belum dihitung lagi kuartal barunya. Ini karena ada efek daripada ini teman-teman. Nah, Jati itu punya nih Jati ya, Jati 0,47. Jadi 0,47 ada berita dia keluarin dividen dimanfaatin sama si bandar maka terjadi kenaikan boom. Mudah-mudahan besok ditahan ya. Kalau soalnya untuk dividen juga kecil cuma 0,47 untuk mempertahankan aja teman-teman biar tidak kena FCA itu ya. Memang seperti itu teman-teman ya. Ini juga yang keluar sih bandar foreign KW teman-teman ya, bukan bandar foreign sesungguhnya gitu kan. Jadi ini dimanfaatkan sama si bandar lokal dan foreign untuk keluar dan diambil barangnya sama banyak teman kita sih ya. Teman kita ini tapi si Cece sama si CP sama si EU ini sudah mulai masuk ya. MG sudah mulai masuk teman sedikit ya. Yang paling banyak teman kita, yang keluar juga teman kita banyak. Nah, sini tapi disinyalir ada CS, SQ, EPDH itu sebagai bandar ya teman-teman ya. Oke, untuk Jati masih ada pembuangan daripada bandar lokal dan foreign, cenderung harus hati-hati. Target sudah tercapai, tinggal satu lagi di angka berapa nih? Di angka 80-an teman-teman. Teman-teman besok ke arah situ ya ke 80 ya. Oke teman-teman, jadi kalau dia turun lagi wajar. Kenapa? Karena ini emiten gocapan. Itu aja teman. Jadi kalau emiten gocap, kalau belum ada akuisisi ataupun ada aksi korporasi yang lebih besar lagi, cenderung begitu. Ketika dia di up lebih daripada gocap, maka dia akan kembali lagi ke 50 teman-teman. Ya seperti itulah hukumnya teman-teman. Saham gocapan itu akan kembali ke gocap lagi biasanya seperti itu. Nah, dia bermain kalau tidak ada aksi korporasi ya cenderung bermain-main di angka bawah sini aja ya. Nah, mudah-mudahan bisa sampai lah ke harga tengah sini ke angka 96-an. Tapi saya menargetkan di bawahnya itu di angka 80 aja. Oke, untuk Jati hati-hati ya, bandar lokal dan cenderung masuk. Mudah-mudahan besok bandar lokal dan foreign juga ikutan lagi. Soalnya bandar foreign juga cenderung dia broker KW ya, broker KW. Jadi foreign KW teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Sudah tercapai apa yang saya targetkan. Tinggal satu lagi di angka 80. Mudah-mudahan bisa tercapai dengan baik. Mudah-mudahan besok si foreign ataupun si bandar lokal bisa ngambil lagi. Karena sebagai penggeraknya harus ada penggerak. Habis ini juga sudah mulai ada sih YU, cuma ngambilnya sedikit banget nih ya. Kalau YU yang memimpin aja, tapi di bandar lokal keluar nggak jadi masalah. YU, MG atau YB yang memimpin aja, wah cenderung bagus nih. Ini sayang banget teman-teman kita yang ngambilnya ya. Kalau dia turun lagi teman-teman ya kalau pas setengahnya juga nggak usah masalah, lihatin aja nanti pungutannya seperti biasa pungutannya apakah bandar lokal ngambil lagi atau si bandar foreign yang ngambil lagi. Kalau dia ngambil lagi berarti diizinkan untuk naik ke atas dan siap bertarung ya. Oke teman-teman, seperti itu aja mungkin dulu ini dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi ke emiten-emiten berikutnya yang lain. Sekarang selamat malam, selamat beristirahat dan ciao.